أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja saya bacakan terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu dan itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini bisa menjadi sebuah terapi, obat untuk diri kita, untuk menjadikan penawar hati dari pedihnya cobaan. Apa maksudnya? Renungkan baik-baik untuk saya dan kita semua. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, tidak inginkan, tidak harapkan, yang tidak mengenakan, baik untukmu. Jadi kalau kita menolak yang kita tidak inginkan, seolah kita sedang menolak kebaikan yang Allah berikan, yang di dalamnya terdapat sebuah butiran hikmah, pesan baik untuk kita, sehingga kita bisa menghayati, memahami ayat ini. Ketika Allah berikan ujian terkait dengan keuangan, kesehatan, keharmonisan apapun, tidak enak, tidak nyaman, percayalah baik untukmu. Terima. Saat kita tolak, kita menolak kebaikan yang terdapat di dalamnya. Berarti kita justru menambah pedih. Bukan kita tawar dalam arti menawarkan jiwa kita, dalam artian kita menolaknya, maka saat itu kita sedang menolak karunia Allah. Terima saja. Dan kebalikannya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu inginkan, sukai, buruk untukmu. Saat yang kita inginkan, saat yang kita sukai tidak tercapai, terdapat keburukan. Berarti saat yang kita inginkan pun tidak tercapai, itu buruk.
Karenanya penting kita sadari, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tidak mengetahui. Penting kita untuk menyadari, bukan berarti Allah memilihkan sesuatu yang tidak baik ataupun yang baik. Allah Maha mengetahui, ada waktunya, ada saatnya. Jadi saat kita diberikan ujian untuk kebaikan kita, yang kita inginkan tercapai, ingin pas yang kita capai, kita tambah syukur bukan kufur. Yang tidak kita inginkan kita peroleh, Allah menginginkan kita lebih mendekat, mengimani akan qada dan qadarnya. Dan perlu diingat, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah nggak pernah zalim kepada hamba-hambanya, kamu sendiri yang zalim atas dirimu sendiri. Percayalah, saat kita tidak tepat, makna zalim lawannya adil. Adil menempatkan sesuatu pada porsi tempatnya, termasuk saat kita menolak yang kita tidak inginkan, padahal terdapat butiran hikmah pesan positif yang untuk mendekatkan diri pada kita, zalim. Termasuk yang kita inginkan tidak tercapai, ataupun kita menginginkan sesuatu padahal itu buruk, kita tidak tahu. Kita memaksakan kehendak ego kita, keakuan kita, zalim. Karenanya penting untuk senantiasa kita tauhidkan Allah, sucikan Allah. Senantiasa akui kita sesungguhnya banyak menzalimi diri kita sendiri, banyak yang tidak tepat. Camkan, bukan Allah yang harus selalu turut dengan keinginan kita, kita yang harus turut atas kehendaknya. Penting untuk senantiasa kita renungkan, bukan sekedar dibaca. Doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau ya Allah, aku ini hamba yang zalim. Semoga pada akhirnya untuk menjadikan penawar pedihnya aneka ujian cobaan kehidupan, masuklah segera ke dalam gerbang hikmah, ambil pesannya, semua untuk kebaikan kita. Lapang anugerah, sempit rahmat, sehat anugerah, sakit rahmat, mudah anugerah, sulit rahmat. Kedua-duanya, apapun yang enak tidak enak sama kalau kita sikapi dengan tepat, bahwa apapun kita sikapi dengan syukur, sabar, ridho, tawakal, qanaah, nuansa batinnya yang terpaut, dan ini terus istiqomah. Kita segera masuk ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Semoga senantiasa kita dalam naungan rahmat, berkah keridoannya, dan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini lillah, karena Allah, billah, dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, atas namamu ya Allah yang Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Rabb semesta alam. Senantiasa akhirnya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.